menang jemaat di perjuangan, mengaku namamu sehati berulangan. Terpuji rahmatmu di bawah dan di atas, ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak berbatas. Ya Kristus yang di tangan kanan Bapamu, sehingga nanti sangka kala menderu, memanggil kami pun menghadap paras Tuhan. Beri kami oleh-Mu benar di penghukuman, segala dosa kami Engkau tanggung juga. Oleh-Mu kami lihat Bapa yang di surga. Roh Kudus berilah hati beriman, persekutuan-Mu dengan kesucian, supaya kami janganlah percaya diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Anak, Roh, beri kami mengalami serta-Mu nanti kepenuhan harap kami. Terbuka pintu gerbang emas di surga yang terang, malak menyambut Tuhannya, Panglima yang menang, Panglima yang menang. Yang merendahkan dirinya di bumi yang cemar, menjadi raja yang kekal, tertinggi terbesar, tertinggi terbesar.
Shalom. Selamat sore, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 16 Juli 2023 sebagai berikut. 1 Romawi, warta keuangan. A. Penerimaan per tanggal 9 Juli sampai dengan 15 Juli 2023 sebesar Rp99.311.200. B. Pengeluaran tanggal 9 Juli sampai dengan 15 Juli 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100% sebesar Rp29.426.200. B. Setoran wajib jemaat 40% sebesar Rp14.442.200. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20% sebesar Rp7.221.100. C. Belanja jemaat per tanggal 9 Juli sampai dengan 15 Juli 2023 sebesar Rp100.366.000. 2 Romawi, warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 9 Juli 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur sebanyak 274 orang. 2. Ibadah jam 09.00 di gedung gereja sebanyak 672 orang, melalui live streaming sebanyak 293 orang. 3. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja sebanyak 243 orang. 3. Warta ibadah. Ibadah Minggu 16 Juli jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, Majelis Piket Rayon Oikumene, pemain orgen Bapak Syamas J. Bising, Kantoria Ibu Desi Pesiwarisa Manufando. B. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 18 Juli 2023 jam 17.00 waktu Indonesia Timur yang dikunjungi keluarga Bapak Onesimus Muai, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 5 Romawi, warta tambahan. A. Niat nikah antara saudari Frans Matius Maniawasi SIP, lahir di Wamena tanggal 8 April 1996, anak dari pasangan suami istri Bapak Set Maniawasi dan Ibu Winarsi, alamat Jalan Jati 6 Berunas 2 Waena, Kota Jayapura, dengan saudari Ellen Rahel Aragai, lahir di Jayapura tanggal 7 September 1993, anak dari pasangan suami istri Bapak Jance R. Aragai dan Ibu Regina M. Muabuai, alamat Jalan Olahraga, Kota Jayapura. Pasangan tersebut dimaksud melaksanakan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Penyembelihan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023
jam 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon SGO. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. Terima kasih. C. Rapat evaluasi pelayanan semester 1 Januari 2023 sampai dengan Juni 2023. Rapat evaluasi pelayanan semester 1 Januari 2023 Juni 2023 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Untuk itu, sekretaris urusan, koordinator majelis 9 rayon pelayanan, ketua badan pelayanan unsur, BP 2 Muger, PTHRG, PAUD pengharapan dan panitia pembangunan fisik agar menyiapkan laporan evaluasi pelayanan mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023. D. Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahun 2023. Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahun 2023 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 16.00 waktu Indonesia Timur dan jam 19.00 waktu Indonesia Timur. Sedangkan di gedung-gedung PAR dilaksanakan pada jam 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pelayan dan majelis jemaat 9 rayon pelayanan akan melakukan kunjungan pastoral dan mendaftarkan anggota SIDI yang siap untuk mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus dimaksud. Basar disampaikan kepada jemaat bahwa setelah ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur sore ini ada basar yang dilakukan oleh Badan Pekerja Jemaat Oikumene GKI Rene Perbatasan PNJ. Majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat pada basar dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatian jemaat disampaikan. Terima kasih. Pelaksana harian jemaat majelis jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahagin SPD.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beribadah dengan sukacita, menyatakan kebaikan Tuhan bagi kita bersama, dengan mengingat bahwa kita adalah satu persekutuan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan. Jemaat disilahkan berdiri dan mari kita bernyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 12, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Beri hormatmu dan pujian. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi bersama rohani 94 ayat 1 ayat 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Hormati namanya serta tenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu dinyatakan di dalam hidupmu dan buahnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan diberikan kesempatan memuji Tuhan. Pujian solo dari Bapak Nathaniel. Sementara itu jemaat siapkan Mazmur 23. Kita akan nanti membaca secara berbalas-balasan, pujian berbalas-balasan ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6.
e a farmi essere i vieni di fafian ora non sembra che le mine fa visu fioroba che le mine fa visu me più caco che le mine farò e a farmi essere i vieni di fafian ora non sembra che le mine kaku le barakas sewan serang farnyan kena jadi reflor ya sambra kakeri Rofafi sunayamur ya dufya samrawera kelemine kaku ye barakas hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkah oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat genap. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikian pujian berbalas-balasan kita mengaminkannya dengan nyanyian Mazmur 133 ayat 1 ayat 2. Alangkah baiknya duduknya saudara. Alangkah baiknya duduknya saudara yang bersatu satu pun bicara, yang sungguh kasih sayangnya. Berbahagialah rumah itu pun yang orangnya sehati bertekun, kudus persekutuannya. Sebagai minyak harum di kepala dan juga harum dalam kemah, begitu persaudaraan di Gunung Hermon turunlah yang menyirami Gunung Sion pun, begitu persaudaraan. Jemaat, kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 ayat 1 sampai 14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Kidung Jemaat 40 ayat 1 ayat 2, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidup, hilang luka bercela, olehnya ku ketika insafmu cemas, sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas, berkata
Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Mazmur 103 ayat 8 yang akan kita baca berbalas-balasan demikian firman-Nya. Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kidung Jemaat 40 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerah-Ku pegang erat, dan aman tulangku. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan menolong kita untuk melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan atas nama jemaat pujian solo dari GKI Irene Perbatasan RI Penj. Sementara itu, jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan dalam minggu ini
Kita akan dituntun dari Yosua pasal 3, Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua dalam pemberitaan firman di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian rohani 126 ayat 2 dan ayat yang keempat. Atas firman-Nya berubah isi bumi yang fana. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.
Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa kamu sungguh-sungguh akan dihalaunya, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segeralah sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan kita di minggu ini, kuduskanlah dirimu, Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita pasti tahu nyanyian Kidung Jemaat 451. Lagu itu bilang, bila Yesus berada di tengah-tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Teman-teman multimedia, slide tolong ditampilkan. Artinya, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang percaya itu selalu menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan sejati. Meskipun tiap orang punya salib, meskipun tiap orang punya musim kehidupan yang berbeda-beda, meskipun tiap kehidupan itu ada banyak sekali yang digumuli, tetapi kehadiran Tuhan yang hidup menjadi kekuatan bagi orang percaya, sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, Allah yang selalu hadir dan menyertai kita di setiap langkah kehidupan umat milik kepunyaannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah yang hidup itu juga ada di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Pembacaan kita hari ini mau menggambarkannya kepada kita semua.
Setelah keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel berada di bawah pimpinan Musa. Mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya mereka mendekati tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Musa, pemimpin bangsa Israel ini, dia telah meninggal dan dia digantikan oleh Yosua. Yosua ditunjuk untuk menggantikan Musa, pemimpin besar itu, untuk memimpin bangsa Israel dalam memasuki tanah yang dijanjikan tersebut. Bapak Ibu, kalau lihat di pasal 1, bagaimana Yosua digambarkan, pasti dia punya ketakutan karena dia seorang muda kemudian menggantikan seorang yang bernama Musa, pemimpin besar bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, jangan kecut dan tawar hati, jalan lurus saja, jangan simpang kiri simpang kanan, perkatakan firman itu tiap-tiap waktu, sebab tanah yang engkau injaki akan menjadi bagian milikmu. Kemana saja engkau pergi, engkau akan berhasil dan beruntung. Ini penguatan kepada Yosua ketika dia akan menggantikan seorang pemimpin besar yang bernama Musa itu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 mencatat peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel tiba di tepi sungai Yordan, dan tepi sungai Yordan itu menjadi pembatas masuk ke tanah Kanaan. Bagian Alkitab ini menceritakan kepada kita pada saat itu sungai itu sedang dibanjiri dengan air yang luar biasa besar. Karena saat itu ada pada musim menuai, musim gugur, membuatnya sulit untuk mereka melintasi sungai Yordan ini. Dan sebagai latar belakang untuk kita ketahui bersama bahwa sungai Yordan adalah sungai yang sangat penting bagi umat Israel. Tapi pembacaan kita hari ini dalam konteks Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, sungai tersebut sedang membanjir, sedang meluap, dan menimbulkan rintangan bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Kalau minggu kemarin kita membaca tentang Laut Teberau, hari ini kita belajar tentang sungai Yordan. Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, Yosua menerima perintah dari Allah untuk memimpin bangsa Israel melintasi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Allah memberikan perintah, Allah memberikan instruksi kepada Yosua untuk menyuruh para imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu. Dan tabut perjanjian Tuhan itu melambangkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel dan memasukinya ke dalam sungai yang sebentar akan mereka lintasi itu. Pembacaan kita menceritakan kepada kita ketika para imam menyentuh air sungai itu dengan kaki mereka, sungai itu terbelah Bapak Ibu Saudara, dan airnya berhenti mengalir, sehingga bangsa Israel, umat Israel ini dapat melintasi dengan selamat ke tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada mereka. Peristiwa ini memberikan pesan penting bagi bangsa Israel, karena peristiwa ini menandai bahwa akhir perjalanan mereka di padang gurun dan awal mereka memukim tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada mereka. Dan hal ini juga menunjukkan kepada kita betapa Allah itu besar, betapa Allah itu berkuasa, dan betapa Allah itu terlibat dan mengantar umat Israel untuk melintasi rintangan dan memberikan janji itu kepada bangsa Israel. Hari ini kita akan belajar bersama dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, pembacaan kita teks dimulai dengan menyatakan bahwa Yosua dan bangsa Israel berkemah di seberang sungai Yordan. Mereka diberi perintah untuk bergerak dari tempat tersebut dan menyeberangi sungai Yordan itu menuju ke tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Mereka bukan gerasak gerusuk kemudian karena sudah dikasih perintah, yuk jalan saja. Tidak Bapak Ibu. Alkitab menceritakan kepada kita mereka bermalam di
pinggiran tepi sungai Yordan itu. Mereka tidak langsung menyeberang, mereka bermalam di pinggir sungai Yordan itu. Ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, Yosua memberikan instruksi, Yosua memberikan perintah kepada bangsa Israel, khususnya para imam, untuk mengikuti tabut perjanjian Allah yang di dalamnya terdapat hadirat Allah itu. Tidak hanya sampai di situ, mereka diperintahkan untuk jaga jarak dengan tabut perjanjian itu. Dan jarak yang harus mereka jaga itu sekitar 2000 hasta, atau kalau diukur dengan kilometer sekitar setengah kilometer. Mereka tidak boleh melewati tabut perjanjian itu, karena tabut perjanjian itu tanda Allah yang akan mengawali perjalanan bangsa ini. Ayat yang kelima, Yosua mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka belum melintasi sungai Yordan sebelumnya. Karena itu dong tertahu sungai Yordan itu dia seperti apa. Jadi jangan lewat dulu, biar tabut ini jalan duluan. Tabut sebagai tanda kehadiran Allah memimpin umat ini. Jangan mendahului tabut ini. Karena Yosua sampaikan Allah, dia akan melakukan suatu keajaiban untuk menunjukkan kehadirannya dan kuasanya. Makanya pada ayat yang kelima, Yosua sampaikan kepada umat Israel, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini maksud dari dong bermalam di pinggir sungai Yordan itu, Bapak Ibu. Kuduskan diri supaya Tuhan buat mujizat, mereka bisa lewat sungai itu. Pada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, Yosua memerintahkan para imam untuk mengangkat tabut perjanjian itu, Bapak Ibu Saudara, dan memimpin jalan di depan bangsa Israel menuju sungai Yordan itu. Mereka diberitahu bahwa ketika kaki para imam itu menyentuh air sungai Yordan, sungai itu akan terbelah dan air yang mengalir akan berhenti mengalir, sehingga bangsa Israel itu dapat melintasi dengan selamat. Kalau hari ini Tuhan Allah buat mujizat di Teluk Humboldt ini, pasti tong suara di Australia kah Bapak Ibu ya? Karena ini kan laut lepas toh, langsung Australia, Filipina, pasti tong sampai sana. Kalau Tuhan buat mujizat kasih belah laut ini dan tong jalan tengah-tengah itu, pasti tong sampai di Australia. Tidak perlu naik pesawat lagi, jalan kaki saja. Bapak Ibu lihat di sini, Yosua sampaikan kepada umat bahwa ketika kaki para imam itu menyentuh air, air itu akan terbelah dan air semua akan berhenti mengalir, dan mereka akan berjalan melintasi sungai Yordan yang kering itu. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13, Yosua mengulang lagi perintahnya kepada para imam dan memberikan penugasan bahwa kuasa Allah itu akan bekerja dalam membelah sungai itu. Dia juga mengatakan bahwa hal ini akan memperkuat iman bangsa Israel dan mau menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Dia hidup dan dia ada di tengah-tengah mereka orang Israel. Bapak Ibu kalau lihat pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13, Yosua sampaikan tiap-tiap orang dari suku-suku Israel, 12 suku itu, mereka punya tugas harus angkat batu. Satu-satu orang harus keluar dari tiap-tiap suku ini, dan batu itu dipegang supaya sampai di ujung sungai Yordan. Ketika mereka tiba di sana, batu itu ditaruh sebagai tanda peringatan, dan batu itu lambang kehadiran Allah, pertolongan Allah dan mujizat Allah. Yosua mau supaya peringatan itu juga diceritakan kepada anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka tahu bahwa ada Tuhan yang menjaga, menuntun dan memelihara mereka. Pada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, ketika para imam memasuki sungai Yordan dengan tabut perjanjian itu, luar biasa Alkitab mengatakan sungai itu terbelah dengan ajaib. Air yang mengalir berhenti mengalir
dan bangsa Israel dapat melintasi sungai itu dengan kaki kering. Mereka semua berhasil menyeberangi sungai itu ke tanah Kanaan, dan iman mereka diperkuat oleh kuasa Allah yang telah mereka saksikan. Apa makna bagian ini untuk kita yang hidup hari ini? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita bilang bahwa kuduskanlah dirimu, Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memastikan Allah hadir di tengah-tengah kita, yang pertama kita harus benar-benar percaya dan punya iman yang teguh. Makna yang diambil dari bagian pertama ini adalah pentingnya memiliki kepercayaan yang sungguh, memiliki kepercayaan yang teguh, memiliki kepercayaan yang percaya hanya kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Saya selalu katakan, kita punya musim kehidupan itu beda-beda. Ada kadang musim hujan, kadang musim panas, kadang musim dingin, musim beda-beda. Hari ini ada banyak orang juga bergumul untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua sedang bergumul untuk anak-anaknya, suami sedang bergumul untuk istri, istri sedang bergumul untuk suami, orang tua sedang bergumul untuk anak-anak, bahkan juga mungkin anak-anak sedang bergumul untuk orang tuanya. Bagian pertama mengingatkan kita, kalau kita mau memaknai Allah ada di tengah-tengah kita, yang pertama harus percaya, harus teguh iman. Tadi saya katakan Yosua 1, Tuhan Allah bilang kepada Yosua, teguhkan hatimu, jangan simpang kiri simpang kanan. Perkatakan firman itu tiap-tiap waktu, sebab kemanapun engkau pergi engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita percaya, kita teguh iman, kita juga pasti sama dengan Yosua. Kita akan berhasil dan beruntung kemana saja kita pergi. Hal yang kedua, tidak hanya percaya, tidak hanya teguh iman, tapi tetap punya pengharapan di tengah-tengah kesulitan apapun. Bapak Ibu Saudara, toh masih ada di dunia, toh belum ada di surga. Di dunia ini ada banyak tantangan, rintangan, hambatan, persoalan, pergumulan. Tantangan dan rintangan dalam hidup seringkali dapat membuat kita menjadi putus asa, hilang harapan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Namun tema hari ini mengingatkan kita semua, kalau Dia Allah yang hadir di tengah-tengah umat Israel, Dia juga Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Asalkan kita punya pengharapan di tengah-tengah situasi kesulitan apapun. Yang ketiga, tidak hanya percaya dan teguh iman serta punya pengharapan, tapi kalau mau memaknai kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita, maka saya dan Bapak Ibu Saudara kita diminta untuk taat dan disiplin di dalam Tuhan. Dalam Kisah Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, bangsa Israel diberikan instruksi perintah untuk mengikuti tabut perjanjian dan menguduskan diri mereka sebelum melintasi sungai Yordan. Pembacaan kita tidak cerita dong baku tawar dengan Yosua, Bapak Ibu, tidak ada. Tidak ada cerita di situ yang menceritakan dong tarik ulur dengan Yosua. Tapi pembacaan kita menceritakan mereka tinggal berdiam beberapa malam di situ, dan malam ketiga mereka kemudian melintasi sungai Yordan itu atas perintah dan petunjuk dari Yosua. Ketaatan, kedisiplinan menjadi bagian penting untuk memaknai kehadiran Allah ada di tengah-tengah kita. Yang keempat, tidak hanya percaya, tidak hanya teguh iman, tidak hanya punya pengharapan, tidak hanya punya ketaatan dan kedisiplinan, tapi kita juga melihat keajaiban dan kuasa Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Allah, Dia memiliki segalanya. Allah memiliki keajaiban, Dia memiliki kuasa, dan kuasa serta keajaibannya itu mengatasi segala rintangan, hambatan, tantangan, persoalan, dan pergumulan. Dia punya kuasa. Hari ini kita bisa duduk dalam ibadah, itu Dia punya kuasa.
Dia punya kuasa, dia memberikan kita kekuatan untuk melakukan seluruh tugas tanggung jawab kita. Itu keajaiban dan kekuasaannya. Dan yang kelima, tidak hanya kita menyaksikan keajaiban dan kekuasaan Allah, tapi kita juga melihat pemeliharaan dan pengarahan Allah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Makna yang penting dari bagian kelima adalah bahwa Allah tidak hanya mengatasi rintangan, tantangan, persoalan dan hambatan, tetapi Dia juga memelihara kita. Dia memimpin kita melalui setiap tahapan kehidupan ini, melalui setiap musim kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia Allah yang memelihara, Dia Allah yang memimpin kita. Seperti yang terjadi pada umat Israel, Allah memimpin mereka dengan tabut perjanjiannya dan memastikan keberhasilan mereka dalam menyeberangi sungai Yordan. Hal ini mengingatkan kita, kalau umat Israel, kalau Yosua dipelihara dan diarahkan oleh Allah secara baik, saya percaya buah ketaatan, kepatuhan, dengar-dengaran adalah wujud pemeliharaan Tuhan. Kita akan menyaksikan pemeliharaan Tuhan dan pengarahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat, 5 hal yang kita maknai hari ini mengajarkan kita semua, mari tetap percaya hanya kepada Allah, miliki harapan hanya kepadanya, hidup dalam ketaatan, hidup dalam disiplin. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Lagu bilang, kumulai dari diri sendiri. Mulai taat, mulai disiplin dengan diri sendiri, komunikasi dengan Allah. Ketaatan dan disiplin itu mengajak istri, suami, dan anak-anak orang tua untuk taat dan disiplin di hadapan Tuhan, mengandalkan kuasa dan keajaibannya. Jangan sakit, pergi ke orang pintar, terus orang pintar bilang, yang sebelah yang bikin. Padahal mungkin termakan baik, baru sakit, baru kasih salah orang sebelah. Terus terabaku bicara dengan tetangga sebelah, karena tahu saya tetangga sebelah yang bikin sakit. Mari andalkan kuasa dan keajaibannya tiap-tiap waktu. Andalkan pemeliharaannya dan terus minta diarahkan oleh Tuhan. Dengan memahami, dengan menerapkan 5 hal ini dalam kehidupan kita, saya percaya kita dapat menghadapi tantangan, rintangan, hambatan dengan penuh keyakinan dan memperoleh kekuatan dari kuasa Allah yang mengantar kita melewati setiap tantangan itu. Jemaat, kuduskanlah diri kita masing-masing, sebab Allah yang hidup itu, Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Atas nama persekutuan diberikan kesempatan solo dari Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Rayon Oikumene. Sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah.
kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpuja, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpuja, menunggu setiap orang datang padanya.
diberi waktu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kidung Jemaat 450 kita akan menyanyi sambil persembahan syukur dijalankan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti berkorban bagimu, dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar, sungguh indah ungkapan syukurmu, dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
senang dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua berkat yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini umat-Mu datang dan mempersembahkan apa yang ada dalam hidup mereka, baik pribadi, keluarga, datang membawa persembahan syukur mereka sebagai tanda hormat syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang terus dirasakan oleh umat-Mu. Tapi lebih daripada itu, ketika umat-Mu memberi, tanda mereka terlibat aktif untuk menopang seluruh pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat, bahkan di mana saja pekerjaan dan pelayanan Tuhan dilakukan. Hari ini ada satu pribadi atau keluarga yang datang membawa pengucapan syukur atas pertambahan usia yang dirasakan. Terima kasih Tuhan, kasih panjang umur, sehat, sukses selalu dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Satu keluarga atau pribadi yang hari ini membawa pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga tiap-tiap waktu. Terima kasih untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan. Seorang ibu di KSP 2 Rayan Klufkam membawa persepuluhan dari Bapak Pasaribu, Rayan Oikumene, dan satu keluarga yang tidak menyebutkan nama, yang juga membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan memberkatilah seluruh persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan yang telah dipersembahkan oleh pribadi dan keluarga-keluarga kekasih kami ini. Hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bahkan selesai ibadah ini, Bapak Ibu Majelis akan menghitung derma jemaat. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Majelis supaya mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Ada keluarga, ada pribadi yang mengalami berkat-berkat Tuhan, tidak hanya menikmatinya sendiri, tapi tiap saat, tiap waktu membagikannya kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Di altar-Mu yang kudus, ajar kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang agung bagi kami semua, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit dan bumi, segenap dunia besar.
disilakan duduk. Sekali lagi diberikan kesempatan solo dari GKI Irene Perbatasan RI PNJ memuji Tuhan dengan lagu pujian yang disiapkan. Jangan biarkan aku
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami diingatkan untuk hidup kudus dan memaknai kehadiran Allah hadir di tengah-tengah kami. Dengan kami percaya, taat, patuh, dengar-dengaran, dan mau terus diarahkan oleh Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan baik dan mau melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Hamba berdoa dan menyerahkan semua warga jemaat yang boleh mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam seluruh kehidupan mereka tiap-tiap waktu. Beri kuat dan sehat, hikmat dan bijaksana yang datang dari tangan Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan gereja Tuhan di dunia, di Asia, di Indonesia, di tanah Papua, secara khusus gereja Kristen Injili di tanah Papua, para pimpinan-pimpinan gereja kami dari arah sinode klasis dan jemaat-jemaat, bahkan semua jemaat GKI di tanah Papua. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami semua dalam seluruh tugas tanggung jawab kepemimpinan yang Tuhan Allah percayakan. Hamba berdoa dan menyerahkan pimpinan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para pemimpin, menteri, pimpinan-pimpinan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Pemerintah daerah Papua, Papua Barat, kota, sampai dengan RT dan RW. Tuhan Yesus menolong para pimpinan-pimpinan kami dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Bapak Lukas NMB, Bapak Bupati yang sedang ada dalam proses di KPK, kami taruh semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati semua proses yang sedang berlangsung. Situasi keamanan di tanah Papua, kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat dalam minggu kerja yang baru, tapi juga kami semua dalam tugas tanggung jawab pelayanan di minggu pelayanan yang baru. Tuhan beri kuat dan sehat kepada kami untuk melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Para pendeta, penatua Siamas, badan-badan pelayan unsur alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu, SD Senasabah 1 dan 2, PAUD GKI Pengharapan Jayapura, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan. Tuhan menolong dan memberkati kami semua supaya kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, hamba berdoa dan menyerahkan anak-anak kami dalam kesiapan-kesiapan mereka untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan siapkan mereka dengan baik, terutama Tuhan siapkan apa yang dibutuhkan bagi orang tua dalam kelangsungan mendukung pendidikan anak-anak kami ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang telah lulus SMA, bahkan mungkin yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, tapi juga ada yang telah selesai dalam studi-studi mereka di perguruan tinggi. Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan. Mereka yang sedang tes di berbagai instansi yang sedang buka, Tuhan menolong dan memberkati kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian milik mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang jauh dari sisi kehidupan kami. Jaga dan pelihara mereka Tuhan. Bahkan ada suami istri yang harus terpisah karena tugas tanggung jawab kerja. Di mana saja mereka berada, tangan pengasihan Tuhan menjangkau dan menjaga mereka. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati kandungan-kandungan mereka. Kapanpun waktu persalinan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban gumulan mereka. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, sayang mereka semua, pelihara dengan kasih sayang Tuhan sendiri. Mama-mama janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan pelihara dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. BPPG Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam tugas tanggung jawab panitia pembangunan, panitia sidang ke-33 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang dipercayakan kepada Rayon Gajah Putih. Tuhan Yesus menolong dan memberkati
Kesiapan rapat evaluasi Jemaat GKI Pengharapan Jayapura kami bawa dan kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jemaat GKI Irene Perbatasan RI PNJ yang hari ini dari pagi sampai dengan sore hari ini mereka sedang menjual hasil kebun mereka, apa yang mereka bawa dari perbatasan PNJ untuk menopang pembangunan atap gereja mereka. Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, dan biarlah semua kami boleh terlibat dalam aksi pelayanan yang dibuat oleh Jemaat GKI Irene Perbatasan RI PNJ. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kami. Bapa, kami mau pulang, antar dan bawa pulanglah kami dengan selamat, tiba di rumah kami masing-masing, menjalankan seluruh tugas tanggung jawab pengabdian kami, dan biarlah kami hidup taat dan percaya hanya kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, dan yakinkanlah kami semua bahwa memang Tuhan ada dan hidup di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami, inilah permohonan yang kami naikkan kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat kita mengakhiri ibadah di sore hari ini. Kita menyanyi nyanyian rohani 131 ayat 1 saja. Jemaat diundang berdiri. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Setelah kita menerima berkat, kita akan menyanyi ayatnya yang ketiga. Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan di dalam air Yordan, dan di dalam air Yordan, angkatlah ketakutan, berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya, selamanya, hormatku nyanyikan, hormatku nyanyikan. Ibadah selesai, jemaat dapat bersaat teduh.
Jemaat, terima kasih untuk persekutuan ibadah di sore hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua, dan terimalah salam dari kami. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Sampai 9.